makan tidak ada lagi ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum jawab yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nana, selamat menjalankan kegiatan pembelajaran pesantren kilat. Ya, namanya pesantren. Kalau di pesantren itu belajarnya kebanyakan belajar agama. Maka hari ini full kalian juga akan belajar ilmu pengetahuan agama. Insya Allah kalau kalian mengikutinya dengan fokus, kalian akan dapat ilmunya. Tapi kalau datang ke sini cuma ngobrol dengan temennya, cuma dapat ngobrolnya. Ditanya kamu pulang sama orang tua, kamu belajar apa? Tadi aku ceritain ini si A si B. Nah, cuman itu yang didapat. Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi dong. Ya betul kakak. Ya. Padahal kalau kalian fokus, satu, dapat manfaat ilmunya bertambah. Dua, mendengarkan, menghargai orang yang bicara di depan itu pahalanya luar biasa. Ya, apalagi pada saat bulan Ramadan, kalian belajar dihitung sebagai ibadah, amal ibadah. Ketimbang anak yang cuma ngobrol nggak mau belajar di sini malah buat kerusuhan, maka dia mendapat rugi yang berlipat. Nggak dapat ilmu, dapat dosa. Ya karena bikin rame, bikin temennya nggak fokus belajar, bikin menghambat temennya belajar. Ya, oke. Jadi kita sadari dulu, kita ibu kondisikan dulu semua dari awal kita kondisikan bahwa kita niat dari rumah datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, belajar agama, bismillah. Walaupun namanya pesantren kilat, tapi biar kilat mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Amin. Yang penting kalian mau fokus. Bisa Nana? Pinter. Bisa Bu gitu ya? Bisa. Bisa. Oke, kita mulai saja anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang tajwid. Anak-anak sudah belajar tajwid? Sudah belajar tajwid di pengajian? Atau di sini juga sama Pak Darul, guru agama pasti sudah nggak belajar tajwid ya? Karena tajwid itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Mana pada? Kamu yang ini gitu ya? Iya gelap ya pada dulu ya. Anak-anak yang belakang bisa kan lihat ya? Atau gak dimatiin ya pada dulu ya? Biar kelihatan ya? Ya, gitu aja ya. Kelihatan ya tulisannya ya? Anak-anak, pada materi kali ini Ibu akan menyampaikan materi tajwid. Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang tidak terpisahkan dari Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi apa sih manfaat kita belajar tajwid? Halo, Bu Guru, nggak suka nih ketika belajar kayak gini ngobrol aja. Kasian loh teman sampingnya yang mau belajar jadi terhambat. Ya, manfaat belajar tajwid itu yaitu ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan fasih. Ya, jadi makharijul huruf, penyampaian pelafalan, pengucapan makharijulnya benar, baik, dan membaca Al-Qurannya juga fasih. Kemudian menghindari dari kesalahan bacaan. Kalau kita sudah menguasai tajwid, maka bacaannya insya Allah jadi benar. Ya, karena setiap membaca Al-Quran itu ada hukum-hukumnya. Ya anak-anak ya, tidak hanya sekedar baca gitu ya. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam Al-Quran, itu sudah ada hukum-hukum bacaannya. Kemudian
mempelajari tajwid itu juga mendapat pahala karena kita belajar cara membaca yang benar. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan benar, ketika kita belajar membaca Al-Quran dengan, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat, ya. Kemudian membaca Al-Quran menjadi lebih indah. Kalau dengan tajwid maka tahu bacaannya itu, ketika baca izhar itu bagaimana cara membacanya, ketika dia gunnah bagaimana dia membacanya, ketika ikhfa dia tahu bagaimana cara membacanya, ya, sehingga bacaan Al-Qur'annya itu bisa menjadi lebih indah terdengar, bisa tartil ya anak-anak dengan lagu-lagu yang ini ya, bisa tahu panjang pendeknya bacaan, bisa tahu berapa harokat bacaan panjang pendeknya, ya. Nah, itulah manfaat kita belajar tajwid. Selanjutnya, pinter anak-anak nih, Bu Guru senang sekali kayak gini, ya. Nanti mohon anak kelas tinggi ketika belajar ini kondisinya kayak gini, siapapun itu pematerinya, bisa ya sayang ya? Iya. Nah, jadi kamu pulang ke rumah tuh bawa ilmu, gitu ya? Iya, pinter. Kan niat kesini belajar ya enggak? Iya. Kalau udah kelas tinggi tuh kalau dibilangin pasti ngerti. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas hukum mim mati. Tahun kemarin Ibu juga mengajarkan tajwid, tapi itu hukum baca nun mati ya. Nah, pada kali ini Ibu akan mengajarkan masalah mim mati. Jadi di dalam Al-Quran, ya, di dalam baca ayat-ayat Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang terdapat mim matinya. Jadi mim mati di situ tuh ada hukum bacaannya anak-anak. Ya, ada hukum bacaannya. Mim mati itu adalah huruf mim yang harokatnya adalah sukun. Tahu sukun anak-anak? Sukun itu apa? Sukun itu sukun seperti ini, ya. Nih, sukun namanya, ya. Apa? Mati, ya. Jadi dibaca mati dia. Mim mati, mim yang sukun seperti ini. Harokatnya sukun. Contohnya, kum. Coba ikut baca semua, kum. Apa bacanya? Ini apa? Apa? Semua baca apa? Pinter. Ini am. Ya, itu mim mati. Paham sampai sini? Paham yang dinamakan mim mati? Pinter. Kita lanjut ya. Kalau sudah tahu mim mati, nah ini adalah hukum bacaan mim mati. Ketika kita membaca Al-Quran, halo, ya, ikuti dengan baik ya sayang, ya, nggak lama, ya. Jadi tolong, kalau cuma ngobrol yang tadi Bu Guru bilang, kamu cuma dapat ngobrol yang nggak dapat ilmunya, rugi nanti. Udah capek-capek dari rumah, ya, di sini cuma dapat obrolan, nggak dapat ilmu. Sayang toh, ya. Hukum bacaan mim mati ada 3. Yang pertama apa namanya? Pinter. Yang laki-laki juga baca apa namanya? Ikhfa Safawi. Yang kedua, idgham mimi. Mimi itu adalah singkatan dari apa Nana? Mislain. Mimi itu mislain. Nomor 3, izhar syafawi. Terlihat jelas ya Nana tulisannya ya? Ya, bagus. Yang belakang terlihat juga sayang ya? Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan kita temukan ada mim mati, pasti itu hukumnya ada 3. Apakah mim mati itu nanti berhukum ikhfa syafawi, ataukah izgham mimi, ataukah izhar syafawi? Ya, nanti ada keterangannya satu persatu. Next. Nah, kita akan pelajari dulu yang pertama adalah ikhfa syafawi.
Ikhfa syafawi terjadi jika mim mati bertemu huruf apa sayang? Bertemu huruf apa nak? Ba. Huruf ba tahu nggak? Tahu lah. Ini kan kelas tinggi, bukan ikro lagi bacanya sudah Al-Quran. Ya, jadi mim mati bertemu dengan ba. Maka cara bacanya bagaimana? Ayo dibaca semua, diucapkan. Cara bacanya bagaimana? Samar dan dengung. Dengung itu adalah suaranya dimasukkan dan terasa di hidung. Ya, di hidung itu dengung ya. Contoh. Kalau belum diberi contoh, kamu nanti gak bisa. Jadi kalau baca Al-Quran ada mim mati, di mim mati ketemu ba, jangan dibaca jelas. Dia harus dibaca samar dan dengung. Nih contoh bacaan salah seperti ini. Tarmihim bihijaroh. Tarmihim bihijaroh. Itu benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena bacanya jelas-jelas aja Bu. Padahal mim mati ketemu ba itu bacanya harus apa tadi? Samar dan dengung. Jadi yang betul adalah tarmihim bi. Nah, tarmihim bi. Mimnya agak ditahan dan didengung ke hidung. Tarmihim bi. Ya, anak-anak ya. Bukan tarmihim bihijaroh, bukan seperti itu. Tarmihim langsung berasa getarnya di hidung. Tarmihim bihijaroh. Ayo ikuti bersama. Tarmihim bihijaroh. Ayo 1, 2, 3. Iya, masukin ke hidung. Suaranya dimasukkan dan terasa di hidung getarannya. Itu ya. Diam, coba. Bu Guru pengen yang laki. Ayo baca izha, contoh izha apa ikhfa syafawi. 1, 2, 3. Pinter. Yang perempuan 1, 2, 3. Iya, tarmihim. Ya, dimasukkan dan terasa getar di hidung. Itu namanya ikhfa syafawi. Mim mati bertemu apa? Huruf apa? Bu Guru tanya, mim mati bertemu huruf apa? Ba. Maka hukum bacaannya apa? Jawab, hukum bacaannya apa? Ikhfa syafawi. Cara bacanya bagaimana? Kalau mau pinter jawab. Cara bacanya bagaimana ikhfa syafawi itu? Nah, begitu luar biasa, pinter ya. Oke, ikhfa syafawi sudah paham anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke ya. Jadi intinya, kalau bertemu bacaan mim mati bertemu ba, kamu jangan baca jelas, tapi harus baca dimasukkan dan dengung ya. Jangan tarmihim bihijaroh. Ya, bacanya jelas-jelas saja, bukan seperti itu. Tapi yang jelas tarmihim ke hidung ya. Tarmihim bihijaroh gitu ya. Ayo sekali lagi baca. 1, 2, 3. Ya, ini bacaannya ini anak-anak ya, yang termasuk ikhfa syafawi adalah mim mati bertemu huruf ba. Maka bacanya harus apa? Jawab bersama-sama, maka bacanya harus bagaimana? Samar dan dengung. Ya, oke, sudah paham? Sudah paham?
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Harusnya tadi ada omongannya. Tepuk satu tadi apa? Ucapannya. Ulang ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, when you ready, show your thumb. Kalau kamu siap, tunjukkan jempolmu. Oke? Kamu kalau Bu Guru are you ready? Kamu sudah siap? Begini ya. Are you ready? Are you ready? When you ready, show your thumb. Mana thumbnya? Where is your thumb? Gini, tangannya gini. Oke. Kalau seperti ini berarti you're ready to learn today. Oke, next. Yang kedua, ada hukum idgham mimi. Bukan mimi kade ya. Idgham mimi. Mimi itu adalah singkatan dari mislan. Mislan, ya. Mislan itu adalah mim kembar. Mislan itu dua, kembar, ya. Jika halo, bisa fokus? Oke, siap ya. Idgham mimi terjadi jika mim mati bertemu huruf apa? Mim. Mim mati ketemu sama mim, mimnya double. Mislan, ya namanya mislan nih, atau double mimnya. Yang satu mati, yang satu berharokat atau hidup. Halo. Hai. Fokus bisa ya? Oke. Cara bacanya, mim dimasukkan ke mim berikutnya dan bacanya masih didengung, anak. Dengung itu adalah kamu terasa getarnya di hidung ya, anak-anak ya. Suaranya tuh di hidung. Iya, pinter. Gimana coba? Terasa di hidung gitu ya, dengung ya, anak-anak ya. Jadi coba gini, perhatikan. Benar, kalau ibu baca gini. Lahum ma, betul nggak bacaannya? Lahum ma, betul tidak? Lahum ma, betul tidak Bu Guru bacanya seperti itu? Itu biasa aja, tidak ada ibu tidak membaca secara tajwid. Sedangkan kalau mim mati ketemu mim, maka dia bacanya harus di apa Nana? Didengung ya. Yang betul adalah bagaimana Pak Darul? Nah, masukin ke hidung suaranya. Lahumma. Apa anak-anak coba ikuti? 1, 2, 3. Belum dengung. Masukin ke hidung. Lahumma. Ayo, 1, 2, 3. Pinter. Lagi yang anak laki. 1, 2, 3. Ya. Kalau Bu Guru bacanya lahumma, betul nggak? Lahumma. Tidak ada apa? Dengungnya, tidak dimasukkan ya. Sekali lagi, ayo kita baca bersama-sama yang betul bagaimana? Lahumma. Ayo ulang, 1, 2, 3. Lagi. Yang cewek, yang cowok dulu. 1, 2, 3. Yang cewek. Sudah berasa getarnya di hidung nggak? Udah dimasukin nggak? Sudah didengung belum? Iya. Kalau izha mimi atau mislen, mim mati ketemu huruf apa tadi? Hei, mim mati ketemu huruf apa? Nih, maka hukum bacanya apa namanya?
Iya, pinter. Apa buku bacanya? Bagaimana cara membacanya? Kalau tidak memperhatikan, nanti Bu Guru akan tanya satu-satu di belakang tuh, nanti ada kuisnya. Ya. Next, lanjut. Udah jelas ya, Ibga Mimi ya. Ya, sekarang tadi kita udah 2 pelajari. Yang pertama tadi apa, Nana? Ifa Syafawi. Yang memperhatikan pasti dapat ilmunya. Yang pertama apa? Bacaan apa? Mimati ketemu huruf apa yang Ifa? Cara bacanya bagaimana? Dimasukkan dan Sekarang yang kedua yang tadi barusan kita pelajari apa namanya? Idghamini atau midslang. Mimati ketemu huruf apa? Cara bacanya bagaimana? Didengung ya. Jadi 2 itu tadi Ifa dan Izghamimi ya. Ifa Syafawi dan Izghamimi itu bacanya didengung. Paham ya anak-anak ya? Sudah paham sampai situ materinya? Sudah paham anak-anak? Halo? Nanti yang Bu Guru tanya paling belakang. Sama yang paling depan atau yang tengah nih anak laki terutama. Karena yang ribut saja. Ya? Bacaan 2 bacaan tadi sudah paham? Sudah paham? Sekali lagi. Sekarang yang ketiga, Izhar Syafawi. Kan bacaannya aja 3 ya. Tadi yang pertama apa tadi anak-anak namanya? Ifa. Yang kedua, yang ketiga, yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan Izhar Syafawi. Apa itu Izhar Syafawi? Ayo jawab, apa itu Izhar Syafawi? Jadi gampang loh. Gampang sekali ngikutinnya, mengingatnya. Kalau mau fokus nih gampang ngingatnya. Jadi kalau hukum bacaan mimati itu hurufnya cuman ada ba, mimati ketemu ba, dan mimati ketemu mim. 2 huruf itu saja. Ya, maka itu akan ada bacaan izhar dan idgham. Kalau mimati ketemu selain mim dan ba itu bacanya harus jelas tanpa dengung, nggak boleh dimasukin, nggak didengung. Bacanya ya jelas-jelas saja, tidak usah dimasukkan ke hidung atau didengung. Contohnya, selain ketemu ba dan mim ya, berarti huruf di sini contohnya fa. Hum, kalau Bu Guru bacanya hum fa, boleh nggak? Bu Guru dengung gitu boleh nggak? Hum fa, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena bukan huruf mim atau ba. Pinter. Jadi kalau misalnya ketemu mim mati bertemu fa, maka bacanya harus seperti apa? Tidak dengung, dibaca jelas. Dibaca jelas dan tidak dengung. Pinter. Beri tepuk tangan untuk siapa ini? Siping ya. Coba siapa yang bisa mencontohkan bacaan jelasnya ini? Bacaan yang jelasnya ini coba Marwah baca. Yang lain coba diam, dengerin Marwah baca. Hum fiha khalidun. Hum fiha ya. Jadi jelas mimatinya terbaca, fa-nya juga terbaca, jelas. Tidak didengung, bukannya hum fa, bukan seperti itu ya. Hum fa atau didengung tidak seperti itu, tapi hum fa ya anak-anak ya. Hum fiha ya. Hum fiha. Ayo ikuti 1 2 3. Hum fiha. Yang cewek. Didengung nggak bacanya?
Enggak. Harus jelas. Ada yang bisa mencontohkan bacaan lain? Coba. Selain huruf fa, siapa yang bisa mencontohkan? Siapa yang bisa menemukan? Ayo. Ada yang buka bawa Al-Quran? Bisa dibuka, dicari juga bisa. Nanti kita ini ya. Ya, pokoknya selain huruf mim dan ba maka harus dibaca jelas ya. Nah, anak-anak, ini adalah bagaimana cara kalian menghafal. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan? Oke, Bu Guru akan ulang kembali materinya ya. Hukum mimati dalam membaca Al-Quran itu ada berapa bacaan anak-anak? Ada berapa? Ada 3. Jawab yang putra. Ada berapa? Coba, yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang di depan Bu Guru kasih mic nggak mau jawab. Kamu dengerin nggak dari tadi? Ya, karena Bu Guru lihat ini ngobrol aja, terus dapat apa kalau ngobrol? Ya. Oke. Kalau ihfa syafawi, mimati bertemu huruf apa? Huruf apa yang anak lagi? Huruf apa? Maka bacaannya harus seperti apa? Harus bagaimana? Dimasukkan dan contohnya tarmihim bihijarah. Ayo. Jangan lupa bacanya didengung ya. Tarmihim bihijarah. Ayo ulang. Tarmihim bijarot. Udah benar nggak bacaannya? Masih jelas ya, padahal bacanya harus apa? Oh, coba yang ini, yang Putri. Bagaimana cara baca? Nggak apa-apa, ayo. Kan memang bacaannya tajwid itu harus praktek ya. Ayo. Apa? Ayo disuruh. Ayo, nggak apa-apa kalau salah juga apa-apa. Ayo kamu, tarmihim. Ayo dong. Ini. Ayo Bapak Marwa. Ini kok geleng-geleng disuruh ya? Bacanya gimana Kak? Tarmihim bihijaratin. Ya silakan. Ini coba gimana bacanya nih? Tarmihim bihijarah. Anak-anak pasti bisa membedakan antara baca di depan sama di kelas ya? Iya. Makasih bukan aku. Sekarang yang kedua, tadi bacanya apa yang kedua? Idgham ini. Yang kedua apa? Idgham ini. Bilang dulu dah. Kalau idgham ini hurufnya apa? Mimati bertemu huruf apa? Pegang mic-nya boleh. Pegang huruf apa? Mim. Pinter. Contohnya, apakah bacanya harus bagaimana? Didengung. Contoh, lahum. Siapa yang Bu Guru pengen sampingnya Ling-Ling, coba. Nabila ya Nabila. Ayo. Cepat ini waktunya ini, ayo nah. Lahumma. Iya. Didengung ya bacanya. Sekarang yang ketiga, izhar safawi. Mimati bertemu apa anak-anak? Selain mim dan ba. Maka bacanya harus bagaimana? Jelas dan tanpa dengung. Coba baca. Hum fi. Coba baca sampingnya Nabila. Siu.
Mim mati ketemu fa. Bagaimana? Fi. Ayo baca. Cepat. Fiha khalidun. Iya. Oke, betul. Bacanya harus jelas, jangan didengung ya. Selain mim dan fa itu harus jelas. Nah, ini adalah latihan soal. Oke. Kasih mic-nya ke bagian cowok. Kacamata. Coba jawab Fatir. Baca Fatir, nomor 1 Fatir. Pakai mic-nya kasih Fatir. Ayo, baca Fatir. Yang lain perhatikan. Ayo Fatir. Mim mati bertemu Yang berisik nanti berguru suruh. ba disebut Mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya apa? Disebut apa Fatir? ikhaf syafawi. Ikhfa syafawi. Benar nggak anak-anak? Yang jadi jurinya anak-anak. Benar nggak teman-temannya? Benar. Next, kasih sampingnya. Nomor 2, baca. Ayo ada samping junior. Siapa? Junior, ayo junior. Baca nomor 2. Ini evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ayo. Mim mati bertemu huruf Mim. Mim disebut Apa? Mim mati bertemu huruf mim disebut apa? Tadi merhatiin enggak? Apa? Betul? Izar Safawi? Salah. Siapa yang bisa tahu jawabannya? Apa hukum bacanya? Benar, idgham mimi anak-anak. Luar biasa. Ya, next nomor 3. Kasih depannya. Oh ya, kasih belakangnya boleh. Siapa itu yang pegang? Ya, nomor 3 baca coba. Siapa? Kok kabur? Xavier. Ayo, nomor 3 baca. Bukan gue. Siapa? Xavier. Aku saya bu. Ayo Xavier. Mim mati bertemu huruf apa itu? Fa. Fa disebut Apa? Mim mati bertemu huruf fa disebut apa bacaannya? Hukum bacaan apa? Isya Samawi. Benar anak-anak? Benar, pintar. Tepuk tangan. Next, sampingnya lagi, kasih. Nomor 4, baca, cepat lanjut aja. Ayo lanjut. Ayo, Khair ya, ada Khair. Baca Khair. Cepat Khair, waktunya yuk. Nomor 4, baca. Ikhfa Syafawi dibaca. Bagaimana cara membaca ikhfa syafawi? Harusnya bacanya bagaimana? Apa? Jawab apa? Tarmihim bi. Cara bacanya apa? Diapakan? Bacanya di bagaimana? Disamarkan dan didengung. Pinter, tepuk tangan. Ya, sampingnya kasih yang baju coklat. Ayo, nomor 5. Ayo, jangan kita kasih ke cowok aja, cewek udah pada pintar-pintar. Ayo cowok juga pintar tapi harus dieksplor. Ayo yang pakai baju coklat, keren apa? Pais. Cepat, ayo nomor 5 baca. Faiz. Faiz, nomor 5. Idgham. Ayo. Idgham mimi dibaca. Apa? Idgham mimi dibaca. Terjadi jika mim mati bertemu huruf. Maka bacanya bagaimana? Dibacanya seperti apa? Diapain?
Mim dimasukkan ke mim dan dibaca dengung. Iya, betul tidak Nana? Betul, gitu aja kan gampang ya kalau berarti kasih depannya nih yang kacamata. Siapa nih? Ini, nah ya itu, kasih dia. Ya, Padli ya, siapa? Nomor 6, baca nomor 6. Kamu yang kacamata, iya itu. Depannya bintang. Ya kamu? Ya udah itu, ya yang megang. Ayo. Pada dulu dimati. Udah selesai di sini. Ya nomor 6 baca. Izhar Safawi dibaca. Yang lain perhatikan. Ayo. Izhar Safawi dibaca. Izhar Safawi bacanya harus bagaimana? Harus dibaca. Harus dibaca apa? Jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung, betul? Luar biasa. Yang nomor terakhir baca kamu ya, Isan ya. Ayo Isan nomor 7 baca. Hukumin mati. Enggak Jom. Ya, kasih itu. Nomor 7. Hukumin mati ada berapa? Deketin mic ya. 3. Hukumi mati ada 3, benar tidak? Tapi belum lengkap kalau belum disebutkan. Apa aja 3? 1. Ayo deketin mic ya. Gak apa-apa nanti dibantu temannya. 1 yang samping. 1 kamu jawab apa? Bebas. Ayo. 1 apa? Kan ada 3. Apa aja sebutin? Ayo 1 apa? 1 apa? Ikhfa Safawi. Ikhfa Mimi. Terus satunya? Izhar Safawi. Iya betul anak-anak. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua hari ini. Alhamdulillah materi kita sudah berakhir anak-anak ya. Belum pulang, masih ada materi berikutnya, materi dari Bu Guru maksudnya ya. Materi dari Bu Guru sudah berakhir. Sebelum berakhir, Bu Guru pengen review bersama-sama ya, mengulang kembali. Bacaan mimati di dalam bacaan Al-Quran terdapat berapa hukumnya? Jawab bareng-bareng, ada berapa? Yang pertama apa? Yang laki-laki belum jawab. Yang pertama apa? Kalau Ikhfa Safawi hurufnya mimati bertemu huruf apa? Bacanya harus bagaimana? Pintar. Yang kedua apa namanya? Hukumnya? Mimati bertemu huruf apakah idghamim itu? Maka bacanya harus seperti apa? Pintar. Kalau mau pintar jawab ya. Yang ketiga apa hukum bacanya? Izhar Safawi. Huruf Izhar Safawi apa aja? Selain mim dan ba. Maka bacanya harus bagaimana? Jelas tanpa mendengung. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah. Demikian tadi apa yang Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini. Halo, bisa diam? Ya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa manfaat, bisa kalian praktekkan ketika membaca Al-Quran ya. Ilmu yang baik adalah ilmu yang manfaat, bukan hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi yang dipraktekkan ketika kamu membaca Al-Quran maka harus dipraktekkan ya. Itu namanya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
bermanfaat. Baik anak-anak, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Guru serahkan kepada Ustadz Darul. Nggak pakai briefing. Breaking nggak usah. Ya, selanjutnya pemateri kedua yaitu yang disampaikan oleh Ibu Susi Susia Dewi Wartini SPD. Kepada Bu Susi dipersilahkan. Susi Dewi. Pakai ini, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. From the back, you ever answer my question, please? Good morning, everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Guru tanya dulu nih, ya. I would like to ask you some questions. You have to answer. Okay? Please pay attention to me. Hello. Okay. Yeah. Are you breakfast lagi? Are you fasting today? Fasting? What is fasting in Indonesia? Puasa. Coba kamu tanya Bu Susi. Are you fasting today, Bu Susi? Coba 1, 2, 3. Yes, I'm fasting today. Coba Bu Guru tanya kamu. Are you fasting today? Yes, I'm fasting today. Apa? Yes, I'm fasting today. Oke. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Guru akan memberikan materi. Siapa sajakah orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan jangan ada yang berbicara, dan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Nah, kita bahas sama-sama ya. Baik. Yang boleh tidak berpuasa yang pertama adalah orang yang sakit. Yang tidak mendengarkan Bu Susi suruh keluar ngasih materi di lapangan. Coba perhatikan. Ya. Orang yang boleh tidak berpuasa yang pertama adalah orang yang sakit. Kalau sakit, dia boleh tidak berpuasa. Ya. Terus yang kedua, apalagi kira-kira yang yang diperbolehkan tidak berpuasa? Yang satu kan orang sakit. Yang kedua apa, Nak? Musafir. Ya, musafir itu apa? Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau kamu cuman dari perjalanan dari Tanah Abang ke rumah ya puasa, ya. Tapi yang perjalanan jauh misalnya kayak Bu Susi misalnya, atau Bu Susi nih dari Jakarta mau ke Palembang. Karena Bu Susi nggak naik pesawat. Kalau naik pesawat kan jaraknya jadi deket, cepet. Paling cuma 45 menit Bu Susi nyampe Palembang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, itu waktunya cuma 40 menit lewat atas. Tapi kalau Bu Susi berangkatnya naik mobil sendiri atau naik bus, berarti kan Bu Susi harus dari sini ke Pelabuhan Merak.
Dari Merak kan nyebrang dulu nak, nyebrang dulu ke Bakahuni, ke Lampung, beda provinsi. Jadi Bu Susi melewati 2 provinsi kan, DKI, Provinsi DKI Jakarta. Nyebrang dari Merak ke Bakahuni, berarti nyebrang ke Lampung. Dari Lampung baru melanjutkan lagi ke Palembang. Siapa yang di sini pernah naik kapal nyebrang? Siapa yang pernah naik kapal misalnya dari Jakarta ke Palembang atau dari Jakarta ke Padang lewat jalur mobil, jalur darat? Siapa yang pernah? Nah, lama nggak? Lama ya. Nih orang yang safar atau dalam perjalanan boleh dia berbuka puasa. Terus apa lagi? Bu, nanti gantinya gimana Bu? Dia diganti boleh, tapi nanti di lain waktu, tapi tidak boleh bayar fidyah karena dia mampu, ya. Tidak boleh. Perhatikan, dia harus mengganti puasanya dengan puasa di lain hari, ya. Dia nggak boleh bayar fidyah. Terus yang ketiga, siapa yang boleh tidak berpuasa? Orang yang sudah tua renta, sepuh, nenek-nenek yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Gimana dia mau menahan tubuhnya aja dia sakit, ya kan? Dia udah nggak sanggup. Dia nggak sanggup untuk berpuasa. Nah, dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia membayar fidyah. Fidyah itu apa Bu Susi? Jadi dia memberi makan fakir miskin sebanyak 30 hari selama berpuasa. Misalnya puasa kita ada 30 hari nih. Ya udah, berarti ngasih fakir miskin untuk makan juga sama 30 hari. Apa yang kamu makan? Misalnya kamu makan hari ini nasi putih, sayur kangkung, sambal sama ayam goreng. Nah, itu yang dikasih ke mereka yang orang yang sudah tua renta tadi. Ya. Kemudian siapa lagi coba yang boleh tidak berpuasa? Siapa lagi? Ya, ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui. Dia boleh tidak berpuasa. Takutnya apa? Sebenarnya ada juga yang berani berpuasa tapi dia pengawasan dokter. Siapa yang mamahnya lagi hamil di rumah? Jujur. Puasa enggak? Kalau dia kuat boleh berpuasa, tapi kalau dia tidak kuat, Allah memberikan keringanan bagi orang yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Tapi karena dia mampu, dia nggak boleh bayar fidyah. Dia harus mengganti puasanya di lain hari. Paham? Jadi sebelum puasa tahun berikutnya, puasa yang selama 30 hari itu harus diganti. Ya, seperti itu. Terus ada lagi nih, mungkin itu nanti tidak ada di teks. Siapa lagi coba orang yang boleh tidak berpuasa? Ya, orang yang sedang mendapatkan menstruasi atau haid. Ini keistimewaan wanita. Atau seorang perempuan, seorang ibu yang sudah melahirkan, yang baru saja melahirkan, dia ada nifas. Nifas tahu kan? Keluarnya darah ketika habis melahirkan. Itu paling tidak selama 40 hari loh. Ibu kamu melahirkan kamu, walaupun dia sesar, walaupun dia melahirkan secara normal, tapi tetap keluar darah. Darah itu disebut apa? Nifas. Itu perjuangan ibu kamu ngelahirin kamu, ya. Mau dia lahir secara sesar, mau dia lahir secara normal, tetap saja darah keluar. Nah, itu boleh tidak berpuasa. Ada satu lagi yang tidak boleh berpuasa. Yang boleh tidak berpuasa apa, yuk? Apa? Apa, nak? Hah? Orang pinter banget. Oge, siapa oge? Orang gila. Nah, Bu Guru nanya, kamu oge apa enggak? Berarti kamu wajib enggak berpuasa? Wajib, wajib banget. Nah, kalau orang gila dia tidak berakal, gimana, nak? Dia kan nggak punya akal dan pikiran yang normal seperti kita. Ketika dia tidak berpuasa, itu diperbolehkan karena dia
nggak ngerti apa sih itu puasa, dia aja nggak tahu ini apa dah, sandal ini gunanya buat apa ya. Kalau orang gila ada sandal dipakainya nanti dikalungin. Tuh, sandal buat kalung kalau orang gila. Gimana dia mau puasa? Orang dia membedakan antara yang benar sama yang buruk aja dia nggak bisa. Makanya Allah memberikan keringanan bagi orang yang tidak berpuasa seperti itu ya. Nah, setelah itu Bu Guru ingin bertanya nih, ya. Nih yang Ibu ceritakan tadi nih, orang yang sudah tua renta. Nih, nenek kamu atau kan ada tuh yang usianya udah lebih dari 60 tahun atau kakek. Dia untuk membayar puasa dengan berpuasa lagi tidak bisa. Maka dibayarlah dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberikan makan fakir miskin. Kalau dia 30 hari tidak berpuasa berarti dia harus 30 hari juga memberikan fidyah kepada fakir miskin seperti itu. Siapa yang di sini orang kaya? Tunjuk dong. Kaya itu gak hanya kaya dalam harta loh. Kaya dalam ilmu. Kaya akan kesabaran. Kaya akan kebaikan. Siapa yang kaya di sini? Iya, semuanya harus tunjuk tangan. Saya kaya, Bu. Kaya ilmu pengetahuan, kaya kesabaran, kaya baik hati dan lain-lain. Kaya itu kaya sabar. Misalnya nih, apakah kaya itu diukur dari harta saja? Tidak. Coba Bu Gusin nanya nih. Aska Bimo, apakah kaya itu diukur dari harta saja, Nak? Tidak, betul sekali. Jadi kaya itu tidak hanya diukur dari harta saja. Kamu anaknya banyak, berarti dia kaya akan keturunannya. Ya, seperti itu. Ya, kaya akan apapun itu yang berlebihan bagus. Kalau berlebihannya dalam hal kebaikan. Oke. Nanti saya akan kasih pertanyaan. Kita masuk sesi yang kedua, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, ini Bu Guru kasih tahu nih. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Mokel, bahasa gaulnya mokel ya. Oke, siapa yang di sini pernah mokel? Jujur. Oke. Bu Susi mau cerita. Dulu waktu Bu Susi masih SD kelas 2, dengerin. Bu Susi juga pernah nakal. Saya waktu SD kelas 2 pernah ke kamar mandi. Alasannya tahu nggak apa? Cuci muka. Nggak taunya cuci muka. Nih namanya kelas 2. Ya terus terang Bu Susi jujur. Saya nakal juga dulu waktu SD. Masih puasa, Nak? Masih lah, Mah, gitu. Padahal tahu nggak? Saya pernah melakukan hal, tapi jangan ditiru ya, Nak. Ini buat pengalaman. Mungkin ada yang sama. Nih, kelas 2 SD. Saya kan cuci muka, kan panas banget ya cuci muka. Pas cuci muka gini, maaf nih, ini keran dibuka gini, gitu. Loh, siapa yang pernah jujur minum air di kamar mandi apa di kulkas? Jujur pernah? Pernah jujur? Tuh, kan banyak yang sama. Jujur. Ayo, nggak apa-apa. Saya lebih suka jujur. Allah akan suka dengan orang yang jujur. Be honest to everyone. Ya, siapa yang pernah kayak Bu Susi jujur? Iya, banyak. Ya, nggak apa-apa, Nak. Itu pengalaman yang sebenarnya pengalamannya ya antara lucu dan tidak
Tapi jangan ditiru lagi karena namanya masih kelas 2 SD kan kita sedang apa? Sedang belajar berpuasa. Karena kita baru kelas berapa nak? Waktu itu Bu Susi kelas 2 SD. Ya jujur aja bu guru juga nakal dulu, ya kan? Kamar mandi pura-pura ini apa? Pura-pura cuci muka. Hop gitu, enak banget. Alhamdulillah tidak sakit. Karena kalau tahu penyakit air, tapi kalau air sekarang hati-hati ya. Kalau air zaman dahulu itu waktu Bu Susi masih kecil itu belum terkontaminasi airnya, ya. Jadi aman, insya Allah. Tapi nggak tahu kalau kamu minum air yang sekarang, hati-hati ya. Airnya kan banyak yang tercemar. Apalagi sekarang sedang ada banjir. Terus yang kedua, hello. Yang kedua adalah haid atau nifas. Nah, inilah keistimewaan seorang wanita. Ini nanti saya panggil ke depan, Rangga. Keistimewaan seorang wanita itu adalah boleh tidak berpuasa dan juga ini yang membatalkan puasa. Nih, yang membatalkan puasa nih, misalnya nih, kita udah puasa nih dari sebelum subuh, tiba-tiba pernah Bu Susi pernah jam 5:30. Jam 5:30, tahu nggak? Bu Guru kedatangan tamu istimewa. Iya. Ya tamu istimewanya hai tadi, padahal tinggal setengah jam lagi loh. Siapa yang pernah kamu mendekati mau buka dapat? Jujur, tuh. Kan pernah kan? Sebentar lagi kan? Kira-kira azan tinggal 30 menit. Pas pengen pipis, ya ngeflek merah. Ya dapet deh. Gagal deh puasanya. Padahal udah nahan dari subuh sampai sebelum maghrib. Nyaris tinggal 30 menit. Tapi nggak apa-apa, namanya manusia itu wajar, ya. Oke, selanjutnya. Nah, muntah dengan sengaja. Halo. Nih, kalau kamu muntah dengan sengaja itu batal. Contohnya apa? Kamu iseng-iseng nih. Ini loh, pernah nggak kamu masukin tangan ke mulut, habis itu gitu. Pernah nggak? Nah, itu tidak boleh, ya. Bu, berarti kalau muntahnya tidak sengaja belum batal, Bu? Belum. Contohnya gimana? Nih maaf nih. Kamu dari rumah naik angkot ke Tanah Abang. Berangkatnya sih nggak mabok karena masih agak sepi. Pas pulangnya panas-panasan kamu naik angkot, tiba-tiba kamu di jalan muntah, batal nggak puasanya? Batal nggak? Kan nggak sengaja, nggak masukkan benda atau apapun ke dalam mulut, berarti itu tidak sengaja. Asal langsung dikeluarkan terus tidak apa-apa, itu tidak batal karena kan kita nggak sengaja. Oke, lanjut. Nih, maaf. Ini keluarnya mani dengan sengaja. Mani itu maksudnya yang udah maaf. Kalau udah balik, kalau kamu misalnya maaf nih, nonton apa tayangan yang tidak sesuai dengan usia kamu. Loh. Ayo, berarti kalau teriak-teriak nih udah pernah nih, ayo. Ya Pak ya, udah pernah berarti. Oke, nah. Nih. Nah, tahu nggak? Keluarnya mani, mungkin kamu pikirannya, maaf. Perhatiin, pikirannya ngeres, mikirnya nggak enak, udah keluar mani dengan, berarti kamu batal. Lanjut. Nah, ini nih sering banget nih. Kamu tuh udah puasa, tapi kamu udah niat, aku pokoknya
mau batal aku pokoknya mau batal. Kamu sudah ada niat mau batal aja kamu udah batal, walaupun kamu tidak makan dan tidak minum. Makanya kamu niat puasa kan, niat kan puasa, ya kan? Puasa niat kan? Nah, kalau kamu niat membatalkan puasa, kamu udah ada niat jelek, itu kamu udah batal walaupun kamu nggak makan dan nggak minum. Karena niat kamu udah jelek. Paham ya? Makanya kalau kamu ingin berpuasa, puasanya diterima Allah pahalanya, niatlah yang baik-baik. Kamu puasa itu kan, puasa itu apa sih nak? Menahan lapar, dahaga, dan semua dari hawa nafsu. Nafsu apa saja? Nafsu berkelahi, nafsu ngatain orang, nafsu makan, nafsu minum, ya gak? Nafsu gibah, semua nafsu itu, apalagi nafsu-nafsu yang lain. Jadi harus ditahan. Next. Nah, maaf. Hello. Nah, ini sebenarnya untuk orang dewasa karena kamu nggak harus tahu, tapi kamu harus tahu sih sekilas. Berjima ini maksudnya apa nak? Ini untuk maaf ya, melakukan hubungan suami istri di siang hari, bukan pada malam hari. Ini buat pengetahuan kamu. Saya yakin kamu masih anak istri yang nggak mungkin, tapi cuma buat pengetahuan saja. Nah, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Jadi boleh tetap melakukan hubungan suami istri tapi pada malam hari. Ini bagi orang tua kalian, tapi cuma sekedar lewat saja. Nah, nih apa yang harus dilakukan jika orang tua atau kita nanti kalau kamu udah besar melakukan hubungan suami istri di pada bulan puasa. Yang pertama nih, lihat nih, kamu harus nih mengkafaroh. Nih perhatikan, membebaskan seorang budak mukmin. Terus kamu harus 2 bulan puasa berturut-turut untuk mengganti dosa tadi itu kalau melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ya. Kemudian memberi makan kepada 60 orang fakir miskin atau orang duafa. Paham? Ya. Jadi tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya pada bulan puasa di siang hari. Kalau malam diperbolehkan karena itu halal, makan pun boleh. Paham? Nih lihat nih dosanya nih. Kamu membebaskan seorang budak. Bu, sekarang kan kita udah nggak ada budak. Ya ini pada zaman dulu. Tapi yang kalian lakukan adalah nih 2 bulan berturut-turut puasa non-stop, berarti 60 hari. Yang kedua, memberi makan kepada 60 orang. Jadi 60 hari 60 orang. Nih, perhatikan tuh. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi orang untuk tidak berpuasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, Bu Guru ada pertanyaan. Shh. Coba, Bu Guru akan panggil. Kamu nggak usah nunjuk tangan. Saya akan panggil orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya. Bisa dimatiin, Pak, nggak apa-apa. Lampunya nyalain aja. Gelap. Nggak usah ya. Silau. Nggak usah pakai ini maksudnya. Nggak, matiin aja, Pak. Dah. Nah, pertanyaannya. Shh. Saya tunjuk ya, orangnya saya tunjuk. Sebutkan 5 orang, saya tunjuk, jangan nunjuk tangan, yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yes, you stand up please. Kamu, ya, saya pilih kamu.
The boy with the brown t-shirt. Yes, you. Stand up, please. Yes, you. I don't know what is your name. You. Ya. Ya, sini, maju. Shh. Jangan berisik. Sebutkan 5 orang yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. 1. Orang yang sudah tua. Apa nak? Orang yang sudah tua. Ya, orang yang sudah tua. Yang kedua? Ya, haid dan nifas. Orang yang sudah tua, haid dan nifas. Terus ketiga? Ya, apa lagi? Ya, apalagi kan banyak tadi Bu Susi ceritain kan? Tahu nggak? Oke, duduk. Nggak ada yang tunjuk tangan, saya yang nunjuk. Nggak, saya nggak. Saya mau. Nih, yes you, with the black veil dengan jilbab yang hitam. Wait, the black veil, come here please. Okay, hurry up. Ya, sebutkan 5 orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sudah tua. Yang kencang, 1 gitu. Ayo, 1. Orang yang sudah tua. Ya, 1 katanya orang yang sudah tua. 2, Orang gila. orang gila, betul. 3, Ibu hamil. ibu hamil. 4, Haid dan ini. haid dan nifas. 5, Orang yang sedang sakit. orang yang sedang sakit. Ada lagi bonus 1, orang yang sedang apa? Sedang kemana? Ya, sedang dalam perjalanan. Oke. Kemudian tepuk tangan dulu dong. Buat siapa nih Pak namanya? Siapa? Nurul. Dari kelas 5B. Oke. Sekarang sebutkan 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Yes, you with the white peci, dengan peci putih. Yes, you. Ya, come here. Yes, you. Ayo nak. Siapa namanya? Alexander. Elsani. Baik, sebutkan 5 hal yang membatalkan puasa apa saja? Keluar mani. Yang kedua? Haid. Yang ketiga? Muntah dengan sengaja. Yang keempat? Berniat batal puasa. Oh iya, niat banget untuk membatalkan puasa, betul. 1 lagi. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Terus yang nggak boleh dilakukan siang hari, yang tadi pakai bayar 62 bulan sama 60 orang fakir miskin, apa itu? Lakukan pada siang hari. Iya, melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Oke, tepuk tangan dulu buat Elsan dan Nurul. Ini dari kelas berapa ini? 4B. Oke, yang dari kelas 4B dan Nurul dari kelas 5B akan mendapatkan uang sebesar 10.000 rupiah. Nanti ambil di kelas Bu Susi ya. Saya nggak buat dompet, lumayan loh 10.000. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bu Guru cukupkan dari sekarang. Bu Guru simpulkan dulu ya. Ada yang bertanya?
Kalau misalnya minum air ludah sendiri itu batal nggak, Bu? Kalau minum air ludah sendiri, kalau nggak sengaja ya nggak batal, orang ada dalam mulut sendiri. Kecuali kamu gini nih ludahnya, nah itu batal itu. Udah dikeluarin dimasukin lagi ya Bu ya, itu batal. Tapi kalau cuman nih ada ludahnya, cuma ditelan gitu ya nggak batal, orang itu dari dalam mulutmu sendiri. Ya wajar lah kalau orang berpuasa kadang nelen ludah. Oke? Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Acaranya akan Ibu Susi kembalikan kepada Bapak Ustadz Darul Ma'arif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everybody. Goodbye everybody. Goodbye everybody. See you again. Bye bye bye. Thank you. Oke, baik. Pak Rifin. Oke, selanjutnya kita ada games dulu, game. Ada game. Kita ada game nih. Game tantangan ini game. Game tantangan. Ya. Oke. Tambah FF. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi besok nih. Dengerin enggak? Nah, besok acara apa? Besok kan acara bukber, jadi bawa makanan masing-masing. Oke? Pertanyaannya, jam berapa harus udah ada di sekolah? 4:30. Ya, 4:30 udah harus ada di sekolah. Jadi, harus sudah sholat asar di rumah. Kalau ke sekolah belum sholat asar, sholat dulu. Ya, harus sudah sholat asar. Oke, baik. Nanti besok itu ada pembagian takjil ya, ibu-ibu Korlas di depan. Nanti pada butuh bantuan teman-teman, nanti pada tunjuk. Ya. Ini dikasih hadiah tadi. Masya Allah. Tepuk tangan buat Bu Susi. Nah, mungkin biar rezekinya lancar Bu Susi. Ya. Oke. Besok jam 4:30 udah harus di sekolah. Besok berpakaian muslimah bebas. Bawa buku, bawa infak seikhlasnya. Bawa infak juga. Ya, bawa infak seikhlas. Kirain kucing. Oke ya. Oke, bisa dipahami? Sudah harus sholat asar. Besok yang bertugas kultum dipersiapkan, Alika dipersiapkan, Marwa sama Lingi dipersiapkan. Oke? Sampai sini paham? Oke, baik. Selanjutnya kita akan games bersama Bapak Arifin. Tepuk tangan buat Bapak Arifin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kalau mau nantinya masuk surga bareng-bareng, berarti salamnya harus yang semangat, yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan game sedikit ya, biar supaya kita nggak ngantuk habis menerima materi-materi yang ada yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Sekarang kita game sedikit biar supaya nggak ngantuk. Coba anak 8
Anak 08. Oke, sekarang Pak Arifin pengen kalian bikin satu baris, bikin kereta. Kita akan main pijit-pijitan, ya. Yuk, satu baris. Jadi ini segaris gitu. Nyambung, pegangan sama temennya di depan. Yuk, pegangan sama temennya di depan. Terus kita main supir bis. Pak Arifin supirnya tapi nggak pakai gas, pakai setir, tapi Pak Arifin supirnya pakai suara, ya. Mengendarai mobil pakai suara Pak Arifin. Ya, mengendarai mobil menggunakan suara Pak Arifin. Yuk, lurus. Ikut ke sini, gabung semuanya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sama kelas 4, 5, 6 sama semua, barisannya sama. Yo, satu baris, satu baris. Anak cewek pinter nih, udah siap nih. Anak cewek. Anak cewek pintar, udah. Anak laki kelas 5, cepat. Kelas 5, kelas 6, cepat. Cepatlah. Yuk, oke. Sekarang Pak Arifin akan instruksikan. Ya. Kalau Pak Arifin bilang pegangan, semuanya pegangan. Ceritanya naik mobil yang benar-benar off-road. Mobil bis tapi off-road, lompat-lompatan, ya. Oke. Sekarang kalau Pak Arifin bilang awas ada, kita nyalip mobil ke kanan, nyalip mobil ke kiri, pegangan semuanya, nyalip mobil ke kanan, ke kiri. Kalau Pak Arifin bilang ada geledik, gini, ya, kasih kayak gini temennya, ya, tapi pelan-pelan, jangan begini, mental temennya semuanya. Oke, gini ya. Nah, ada petir geledek, ya, kita coba dulu. Ada hujan rintik-rintik, ya, rintik-rintik gini, punggungnya digini. Oke, siap. Pada suatu hari ada anak SDN Petukangan Utara 08 ingin mengadakan study tour ke Kebun Ragunan, Jakarta. Sampainya di Kebun Ragunan, Jakarta, anak-anak SDN Utara 08 menaiki bus zoo yang ada di Kebun Binatang Ragunan untuk melihat satwa yang ada di sekitar. Nah, satwa-satwanya ini sangat liar. Ya, oke. Supir langsung membawa kita naik. Ya, siap. Suara beda. Ke belakang. Kalau Pak Arifin gas gini. Ke belakangnya. Oke, siap. Kalau Pak Arifin bilang berarti ke depan. Kalau ada rusa di kanan, hindar ke kanan. Rusa di kiri, hindar ke kiri. Siap. Ada harimau di kanan, ada harimau di kiri, ada harimau di kanan. Ternyata turunlah hujan rintik-rintik. Iya. Hujan rintik-rintik. Karena kan bisnya kan outdoor, jadi kehujanan. Hujan.
Hujan rintik-rintik jatuh di kepala. Ya. Jatuh di kepala. Terdengar suara geledek. Duar. Bergetar, mobilnya bergetar. Tergendam. Suara rintik-rintik. Hujan rintik-rintik turun. Akhirnya hujan berhenti kembali. Kembali mobilnya jalan. Belum. Itu starter. Mobilnya berebut. Oke, perjalanan kita sudah sampai. Kita sudah sampai di kandang monyet. Ya, mana monyet ya? Kita sampai di kandang buaya. Rusuh. Oke, anak-anak sekalian, kita akan sampai di kandang buaya. Setelah sampai di di kandang buaya, kita akan memberi tanda buaya ini menggunakan kepala. Kita gambar nomor 1 di buayanya. Bisa nggak gambar nomor 1 di kandang buayanya? Pakai pala. Yuk, kita gambar kandang buaya. Kita kasih angka nomor 1 di kandang buaya. Pakai kepala. 1, 2, 3. Buaya ini ada 5, berarti ngasihnya 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita geser ke sebelah kanan. Ada kandang biawak. Ya kan, reptil. Kita di reptil. Kandang biawak, berarti kita kasih angka nomor 2. Kandangnya ada 3. Kita kasih 2 kalinya, 2-nya ada 3 kali. Yuk, pakai kepala kita gambar. Set. Angka 2 lagi. Set. Lagi. Anak laki, ayo gambar. Nah, kandangnya, awas kalau nggak gambar kandang. Kandangnya nomor 2, pokoknya sekali lagi. Set. Nah. Oke, gambar lagi. Kita kegeser ke sebelah kanan lagi. Set. Kita geser ke sebelah kanan. Set. Ada kandang kepiting. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Kita ke kandang harimau. Pindah. Ya. Wow. Kandang harimau kita kasih nomor 3. Yuk, kita gambar nomor 3. Siap, 3, 2, 1, mulai. Aduh. Siap lagi. Set. Ada 3 kandang. Sekali lagi. Set. Nah. Enak. Kita geser lagi ke kandang apa namanya? Kandang gorila. Ya. Ada gorilanya Pak Arifin. Oke, siap. Kita gambar nomor 4. Kandang gorila. Tapi mukanya begini semua. Karena kan di kandang gorila, ya. Mukanya gini semua. Siap, 3, 2, 1. Sekali lagi. Kandang ada 4. Sekali lagi. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih kalian sudah menggambar, memberi tanda di kebun binatang Ragunan. Untuk berikutnya kita ke wahana lain di kebun binatang Ragunan. Kita akan main games di kebun binatang Ragunan. Oke. Sekarang kalian berhadapan satu sama lain. Berhadapan, cari pasangan masing-masing. Taruh pulpen di depan kalian, satu aja. Satu aja di depan kalian.
Sepasang pulpennya 1. Yuk, cepat. Sepasang pulpennya 1. Sepasang pulpennya 1. Karena kita habis capek-capek ngasih makan kandang buaya, kandang macan, kandang gorila, kita game sekarang. Udah siap? Kita games. Ayo, ikuti perintah Pak Arifin. Kalau Pak Arifin bilang ambil pulpennya, ambil pulpennya. Siapa cepat, dia dapat. Ikuti Pak Arifin. Siap. Kita nyanyi sama-sama sambil dipraktekin. Tangan ke atas. Siap-siap. Hitung ya. Yang kalah kita suruh ngapain ya kalah? Jam J. Ya. Siap. 3, 2, 1 mulai. Kepala nyanyi bareng. Kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, kepala, lundak, salah, selimpet Pak Arifin. Pundak, lutut, pundak, lutut, kaki, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, belum. Kaki, kepala, pundak, kaki, pulpen. 1-0. Siap lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, pundak, pundak, lutut, pundak, lutut, pulpen. 2-0. 1 sama. 2-0. Ada yang 2-0, ada yang 1 sama. Siap lagi. Kepala, pundak, lutut, pundak, pundak, kepala, pundak, lutut, pundak, pundak, kepala, pundak, lutut, pulpen. Aduh. Ya, 3-0. Ada yang 2-1. Siap. 1 lagi. Kepala, pundak, lutut, pulpen. Ya, 4-0. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pulpen, lutut. Ayo, siapa? Sekali lagi. Habis ini kita hukum jam Jack. Siap ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, pundak, lutut, kaki, baru pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, pulpen. Hitung berapa? Siapa yang kalah? Yang kalah Jamdek 5 kali, cepat sah. Diri sportif. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup. Tepuk tangan semuanya. Oke. Baik anak sekalian, alhamdulillah. Seger semuanya?
Ya, segar semuanya. Mau games lagi nggak? Mau games lagi? Kita games lagi. Oke, masih berhadapan. Masih berhadapan. Tangannya yang satu kayak gini. Tangannya yang satu kayak gini. Yang satu kayak gini. Iya. Kalau Pak Arifin bilang kalian sweet. Kalau nggak gini aja deh, gini. Yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Yang satu kayak gini. Ya, kalian sweet. Yang kalah kalian di bawah tangannya. Yang kalah di bawah. Sweet. Yang kalah di bawah tangannya, yang menang di atas. Yang atas adalah tugasnya kenain tepok. Yang bawah ngindar. Ya, siap. Ya, boleh tangan dua boleh. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Pada suatu hari hiduplah seorang petani bernama Pak Ahmad. Kalau Pak Arifin bilang tepok, ya yang aku bilang. Pak Ahmad mempunyai monyet bernama Petis. Pak Ahmad suka sekali menanam timun. Ada suatu hari timun Pak Ahmad hilang semuanya. Timun Pak Ahmad hilang. Pak Ahmad kebingungan. Waduh, kemana timun-timunku ini? Siapa yang mengambil timun-timunku? Ternyata yang mengambil timun-timunnya dia nggak tahu siapa. Panggil monyetnya yang bernama. Siapa monyetnya namanya? Petis. Petis, sini. Yuk, Pak Ahmad. Ada apa Pak Ahmad? Ini timun-timunku pada hilang kemana? Wah, nggak tahu Pak Ahmad. Pasti ini yang mengambil si kancil Pak Ahmad. Hah, si kancil? Cepet tangkap. Satu kosong. Akhirnya Pak Ahmad dan Petis berusaha ke hutan untuk mencari si kancil. Pak Ahmad, kayaknya ini tempat persembunyiannya si kancil deh. Kamu tahu dari mana Petis? Aku tahu Pak Ahmad, karena ini tempatnya kayak seperti lorong. Dia licik sekali Pak Ahmad, bisa mengelabui kita. Oke, kalau gitu kita tangkap. Dua kasam. Oke, ayo Petis, kita mulai, kita masuk ke dalam. Teret. Waduh, ada apaan? Ternyata itu adalah sarang ular. Wah, untung saja Petis, kita nyaris saja tertangkap oleh ular. Aduh, Petis, ayo kita cari lagi tempat-tempat yang ada kancilnya. Wah, Pak Ahmad, ada di sana Pak Ahmad, si kancil. Ayo kita kejar Petis. Kejar. Neng. Si kancil sangat lihai sekali melompat ke sana dan ke sini. Wah, akhirnya si Petis melompat dengan lihainya juga karena dia seekor mo. Ngomongnya tuh begini coba. Oke, akhirnya si Petis lompat. Tangkap. Akhirnya tertangkaplah si
Nah, kenal lagi tuh. Si Kancil. Akhirnya Kancil dikurung. Kena juga kamu Kancil. Pak Ahmad bertanya, Kancil, apakah benar kamu mencuri timun saya? Iya Pak Ahmad, bener Pak Ahmad, aku lapar banget Pak Ahmad. Ada ngasih makan aku Pak Ahmad. Maafin aku Pak Ahmad, aku akan berjanji akan membantu Pak Ahmad untuk menanam timun lagi. Kamu janji Kancil? Janji, aku tanggung jawab Pak Ahmad. Beneran, aku minta maaf deh, beneran deh. Ya, tapi keluarin aku, jangan di ini ya. Oke. Nanti kalau kamu mencuri lagi, saya akan tangkap. Oke, ya Pak Ahmad, aku janji nggak nakal lagi. Kata Petis, awas ya kamu ya. Kalau sampai kamu nakal lagi, aku akan tangkap. Akhirnya mereka pun bernyanyi. Ayo bernyanyi bersama-sama. Si Kancil anak nakal, suka terikat timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Yang kalah Jamjek cepat. Sportif. 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Terima kasih anak-anak. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya oleh Pak Darul nanti. Sekarang duduk yang tertib. Udah segar, udah fresh kembali, habis bermain, habis game, habis seru-seruan, habis ketawa Dewi. Sekarang kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini lagi Ju. Oke, terima kasih kepada Bapak Arifin yang sudah meluangkan waktu untuk kita semuanya. Tepuk tangan buat Pak Arifin. Oke, satu lagi. Menjelang kita mau pulang, satu lagi materi yang akan disampaikan oleh Pak Yusrin. Yang bisa jawab dari materi Pak Yusrin, ada hadiah. Pak Yusrin mau bagi-bagi THR. Dengerin, besok pagi kan kita nggak masuk libur. Kelas 4, kelas 5 paginya nggak masuk, masuknya jam berapa? 4:30. Oke? Paham ya? Oke, silakan disimak, Bang. Tolong duduk Bang yang rapi, Bang. Tolong duduk yang rapi. Ayo, tolong duduk yang rapi. Tolong duduk yang rapi. Tolong duduk yang rapi. Sabir, Bang. Hei, Ryan, tolong sini, tolong. Jangan ngumpet. Kenzo, tolong. Tolong yang rapi duduk ya di depan, maju sini. Ayo, tolong. Oke. Nah, nggak ada suara. Masih ada suara? Udah. Fadli, nah, dipakai, bukan lempar-lempar. Oke, kita simak bareng-bareng materi yang akan disampaikan oleh Pak Yusrin. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang tepuk tangan. Iya, aman ya. Alhamdulillah. Nah, ini. Tolong cakapnya ya, ganteng-gantengnya. Cek. Ikan berenang di dalam kolam. Udangnya sembunyi di balik batu. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang cowok kurang semangat ya. Duh, yang cowok ini kayaknya muka-muka puasa ya yang cowok. Kita lanjut ke pantun yang kedua.
Tolong fokus pantun yang kedua. Hari Selasa ke rumah poanya. Yang puasa mana suaranya? Sekali lagi kita ulangi karena masih banyak yang kurang semangat ya. Hari Selasa ke rumah poanya. Yang puasa mana suaranya? Masih ada yang diam terakhir ya. Pantun yang sama. Hari Selasa ke rumah poanya. Yang nggak puasa mana suaranya? Nggak puasa, ketahuan kan? Oke kan, Hanifah paling semangat, kita kasih dia uang. Tidak salah, jangan ini dong. Kan yang gampang. Wah. Oke, kita kasih 2.000 rupiah karena teriakannya. Oke. Mau pulang cepat? Oke, kita langsung ke materi, yaitu sunnah waktu sahur. Oke, siapa tadi yang makan sahur? Munzir ketahuan. Munzir, siapa lagi? Gali. Oke, yang bisa jawab tolong dibantu ya. Apa sih itu sahur? Ya, yang mau jawab. Kalau sarapan ya jam 7 ya. Sahur. Bisa kan begini? Oh. Pertanyaan pertama, ingat-ingat ya. Nanti ada hadiah ya. Mengapa sih kita dianjurkan untuk makan sahur? Yang mau jawab silakan, yang mau jawab. Kenapa sih kita harus sahur? Agar tidak lapar pada siang hari. Agar tidak lapar. Memang kalau orang puasa nggak lapar ya? Lapar dong. Namanya juga puasa, menahan lapar, haus, serta hawa nafsu, dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Berarti kalau orang lapar ya, kalaupun lapar tetap ditahan. Kenapa sih kita harus makan sahur? Ini ada 2 alasan, nanti kita akan bahas di materi. Pertanyaan yang kedua, yang bisa jawab boleh tunjuk tangan ya, atau kita tunjuk pakai laser ya. Teracak ya. Pertanyaan yang kedua. Oke, siapa yang kena? Oh, nggak ada ya. Oke, Safira silakan. 20 menit yang lain. 20 menit sebelum azan. Oke, kita kasih 2.000 rupiah lagi karena masih soal gampang ya. Mumpung masih ada stok ya. Yang penting berani, tapi jangan jawabannya jangan ngasal ya. Oke, soal berikutnya. Yang lengkap. Oke, Safira silakan. Oke, silakan kita kasih mic. Kurma apa? Apa mic? Kurma. Jawabannya kurma. Hah? Yakin jawabannya kurma? Ya udah deh, boleh deh kita kasih ya. Tapi nanti ada yang lebih tepat ya, yang lebih tepat mas. Masih ada stok, jangan takut, masih banyak. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada? Oke, sudah tidak ada. Yang pertama, sahur itu barokah.
Itu alasan kenapa kita dianjurkan untuk sahur. Dianjurkan untuk makan pada waktu sahur karena yang pertama sahur itu barokah. Di sini ada hadisnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat barokah. Itu yang pertama, alasan yang pertama kenapa kita diperintahkan atau dianjurkan untuk makan sahur. Yang kedua, apalagi ya? Nah, mungkin ini yang paling penting ya, biar kita itu beda sama yang apa ya? Yang lockout ya. Yang bukan. Yang kedua adalah kenapa kita harus makan pada waktu sahur, karena ini pembeda antara dengan puasanya ahli. Kalau ahli kitab puasanya seperti apa? Yang mau jawab boleh ya. Puasanya ahli kitab. Tahu ahli kitab? Ahli kitab. Ahli kitab itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Puasanya mereka tidak makan sahur. Jadi kalau ada yang puasa tapi tidak makan sahur berarti dia. Jadi usahakan kalau mau puasa sahur minimal dengan air minum ya. Atau air putih. Ini yang membedakan. Kalau yang beragama bukan Islam yang puasa, dalam hal ini ahli kitab, mereka puasa dari maghrib sampai maghrib lagi. Jadi mereka tidak makan di situ di sahur. Itulah kenapa kita diberikan anjuran untuk makan di waktu sahur biar kita beda dengan orang-orang ahli kitab. Tuh, dua alasan diingat-ingat ya. Nanti ada soal di akhir. Kita sampai jam 10, 15 menit lagi. Next, yang kedua. Nah, ini oke, berikutnya mengakhirkan sahur. Yang tadi sudah dijawab temannya ya. Zaid bin Harith. Ada yang tahu Zaid bin Harith? Apa yang kalian tahu tentang Zaid bin Harith? Sudah tahu? Oke, Nizam. Zaid bin Harith itu termasuk salah satu orang yang pertama kali masuk Islam pada zamannya Nabi. Dan ini termasuk anak angkatnya Nabi. Jadi dia makan sahurnya bareng Nabi. Kita bersahur bersama Nabi, kata Zaid bin Harith radhiyallahu an. Lalu kita mendirikan sholat. Saya berkata, berapa lamakah antara keduanya? Jawaban dari Nabi adalah 50 ayat. Kalau kita ngaji sekitar kurang lebih 50 ayat Al-Quran secara normal. Bukan ngaji cepat ya. Itu yang kedua. Berikutnya ini